Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Haji Yudi Irfan Dania, MAG, selaku dosen mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Rifika Sekian dengan NIM 121202015 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas F semester 2. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ilmu pendidikan Islam, saya akan membahas materi yang berjudul Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Pengertian Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Dalam bahasa Arab, istilah Islamisasi ilmu dikenal dengan Islamiyat al-Ma'rifat, dan dalam bahasa Inggris disebut juga Islamization of Knowledge. Islamisasi ilmu merupakan istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha dan pendekatan untuk mensintesakan antara etika Islam dengan berbagai bidang pikiran modern. Produk akhirnya akan menjadi ijma atau kesepakatan baru bagi umat Islam dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan dan metode ilmiah yang tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Lalu, Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Mulyadi Kartanegara. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan naturalisasi naturalisasi sains atau ilmu pengetahuan untuk meminimalisasikan dampak negatif sains sekuler terhadap sistem kepercayaan agama, dan dengan begitu agama menjadi terlindungi. Lalu selanjutnya, Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Islamisasi adalah sebagai proses pembebasan atau pemerdekaan dan jalan utama pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, nasional kultural, dan sesudah itu dari pengendalian sekular terhadap nalar dan bahasanya yang selama ini diderita umat Islam. Langkah yang paling efektif dalam program Islamisasi sains disiplin pengetahuan menurut Al-Attas adalah melalui Islamisasi bahasa. Islamisasi bahasa menurut Al-Attas sesungguhnya telah ditunjukkan oleh Al-Quran sendiri dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Kosakata dasar Islam inilah yang memproyeksikan pandangan dunia khas Islami dalam pikiran kaum muslim. Terdapat kelemahan dari ide Al-Attas diantaranya yaitu walaupun diakui bahwa bahasa berpengaruh pada pandangan dunia, maka yang akan terjadi adalah adanya suatu apologi, suatu kaum terhadap penguasaan disiplin ilmu tanpa adanya bukti kemampuan terhadap disiplin ilmu yang telah dibahasakan. Pandangan dunia Islam terhadap suatu disiplin dengan bahasa yang digunakan senantiasa didasarkan pada sebuah teori yang telah diketemukan oleh seseorang. Tanpa adanya kemampuan untuk menemukan teori yang relevan dengan kemajuan ilmiah, bahasa yang digunakan untuk membungkus sebuah teori yang telah ada tidak akan berhasil mengubah pandangan dunia. Lalu selanjutnya, Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Roji Al-Faruqi. Islamisasi adalah menuangkan kembali ke pengetahuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam, yaitu dengan memberikan definisi baru, mengatur data, mengevaluasi kembali kesimpulan-kesimpulan, dan memproyeksikan kembali tujuan-tujuannya. Rencana kerja Islamisasi sains menurut Al-Faruqi memiliki tujuan untuk 1. Menguasai disiplin modern, 2. Menguasai warisan Islam, 3. Menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern, 4. Mencari jalan untuk
sintesis khusus kreatif antara warisan Islam dan ilmu pengetahuan modern. 5. Yang terakhir, meluncurkan pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan pada hukum Tuhan. Lalu tujuan sebenarnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Tujuan dari Islamisasi ilmu pengetahuan adalah untuk menghasilkan sebuah sains atau ilmu pengetahuan Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mencapai proses Islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk mencapai proses Islamisasi ilmu pengetahuan, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern. Disiplin-disiplin ilmu di barat diuraikan menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metodologi-metodologi, problema-problema, dan tema-tema. Penguraian tersebut harus mencerminkan daftar isi sebuah buku, dan hasil uraian tersebut harus berbentuk kalimat-kalimat yang memperjelas istilah-istilah teknis, menerangkan kategori, prinsip, problema, dan tema pokok disiplin ilmu tersebut. Yang kedua, survei disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu harus disurvei dan esai-esai harus ditulis dalam bentuk bagan mengenai usul-usul dan perkembangannya beserta pertumbuhan metodologi, perluasan cakrawala, wawasannya, dan tak lupa sumbangan-sumbangan pemikiran yang diberikan oleh para tokoh utamanya. Yang ketiga, penguasaan hasanah Islam. Penguasaan hasanah Islam sebelum menyelami seluk-beluk relevansi Islam bagi suatu disiplin ilmu modern, perlu ditemukan sampai beberapa jauh hasanah ilmiah Islam menyentuh dan membahas objek disiplin ilmu tersebut. Yang keempat, penguasaan hasanah ilmiah Islam. Untuk dapat mendekatkan karya-karya hasil hasanah ilmiah Islam dengan para ilmuwan Muslim yang terdidik dalam cara Barat, kita perlu melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar menyajikan berhalaman-halaman bahan dalam bentuk antologi. Yang kelima, penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Relevansi hasanah Islam yang spesifik pada masing-masing ilmu harus diturunkan secara logis. Yang keenam, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Ini adalah langkah utama dalam proses Islamisasi ilmu pengetahuan. Kenapa? Permasalahan pokok dan tema abadi masing-masing disiplin harus dianalisa dan diuji akan redukasionisme, kesesuaian, kemasukakalan, dan ketepatan asasnya dengan konsep panca kesatuan yang diajarkan oleh Islam. Yang ketujuh, penilaian kritis terhadap hasanah Islam. Hasanah Islam adalah Quran suci, firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Tugas untuk menilai hasanah Islam pada suatu bidang kegiatan manusia harus ditangani oleh para ahli bidang tersebut. Jika kita sebagai orang awam itu tidak boleh menangani, bukan tidak boleh ya, tapi belum saatnya untuk menangani hal tersebut. Yang kedelapan, survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. Kearifan yang dikandung setiap disiplin ilmu harus dihadapkan dan dimanfaatkan untuk menanggulangi permasalahan umat Islam agar kaum muslimin dapat memahaminya dengan benar, menilai dengan tepat pengaruhnya pada kehidupan umat, serta memetakan dengan teliti semua pengaruh yang diberikannya pada tujuan global Islam. Yang kesembilan, survei permasalahan yang dihadapi umat manusia. Sebenarnya amanah Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh jagat raya dan sebagai konsekuensinya tanggung jawab terhadap manusia yang tercakup di dalamnya. Umat Islam memiliki wawasan yang diperlukan untuk kemajuan manusia untuk membuat sejarah berjalan ke arah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. 10. Analisa kreatif dan sintesa.
Sintesa kreatif harus dicetuskan di antara ilmu-ilmu Islam tradisional dan disiplin-disiplin ilmu modern untuk dapat mendobrak kemandegan selama beberapa abad terakhir ini. Yang ke-11, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Pada dasarnya, para pemikir Islam tidak akan tiba pada suatu penyelesaian yang sama atau memilih pilihan yang sama dalam hal penentuan relevansi Islam terhadap eksistensi umat Islam di masa kini dan di masa yang akan datang. Yang ke-12 atau yang terakhir, penyebar luasan ilmu-ilmu yang telah diislamkan. Suatu kesia-siaan apabila hasil karya para ilmuwan muslim hanya disimpan sebagai koleksi pribadi mereka masing-masing. Karya apa saja yang dibuat berdasarkan lillahi ta'ala adalah menjadi milik seluruh umat Islam. Maka karya-karya apa saja yang dibuat dengan ridho, dengan lillahi ta'ala tanpa pamrih ya, maka itu adalah menjadi milik umat Islam kita semua. Pemanfaatan karya-karya tersebut tidak mendapat berkah Allah kecuali dilaksanakan untuk sebanyak mungkin makhluknya. Jadi untuk kita semua lah intinya mah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.